One, two, three, take action. Jadi di video kali ini aku bakal review ke kalian alat-alat hiking apa aja yang udah aku beli. Nah, alat-alat hiking ini aku beli berdasarkan video-video yang aku lihat di YouTube. Aku bakal mengkelompokkan peralatan-peralatan hiking aku ke dalam beberapa kategori. Aku juga bakal review harganya kasih kalian. Oke, kita langsung aja masuk ke kategori yang pertama. Nah, kategori pertama itu kategori shelter atau tempat perlindungan. Jadi, kita naik gunung itu kan pasti sampai atas sudah capek. Kita harus punya tempat untuk istirahat, untuk bermalam, untuk tidur. Jadi, di kategori ini itu adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk melindungi diri kita dari paparan sinar matahari, dari hujan, dari dinginnya alam gitu. Dinginnya alam, ya itulah. Yang pertama itu adalah tenda. Nah, jadi aku nggak buka ya di sini di video ini. Jadi kalian nanti bisa lihat di ini, di samping ini. Aku bakal kasih gambar dan harga tendanya. Ini tenda untuk yang satu orang. Jadi ini tenda yang aku cari yang paling ringan dan paling kecil sih. Sebenarnya berat juga 1 kilo gitu. Nah, ini tenda ini sangat dibutuhkan ya untuk kita bermalam di puncak gunung dan nggak kedinginan guys. Udah gitu, setelah tenda kita yang namanya kita butuh matras. Matras ini kita fungsinya untuk kita taruh, untuk kita tidur, alas kita tidur. Jadi badan kita itu nggak bersentuhan langsung dengan kayak bukan tanah sih, maksudnya nggak kayak kena batu-batu gitu. Soalnya tenda itu kan bawahnya lapisnya kan tipis. Jadi kita harus pakai matras biar tidur kita makin nyenyak serasa di hotel bintang 5 guys. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah sleeping bag. Nah, waktu pengalaman pertama aku hiking itu kan aku cuman tidur di tenda yang nggak ada bawa sleeping bag. Itu yang aku bawa apa tau nggak? Yang pertama kali aku pergi, yang aku bawa banyak itu adalah garam. Kenapa aku bawa garam? Karena aku takut sama serangga kan. Jadi aku baca-baca dulu di internet gitu. Maksudnya untuk ngusir-ngusir binatang gitu kan pakai garam. Itu nggak penting banget sumpah. Terakhir aku nggak bawa sih. Garamnya aku tinggal di mobil gitu. Nah, yang kedua itu sleeping bag. Ini untuk ngelindungi kita dari dinginnya kesepian, dinginnya jadi jomblo. Jadi ini untuk melindungi kita dari dinginnya cuaca di gunung. Jadi kenapa aku suka banget di puncak gunungnya itu karena tanpa AC kita bisa kedinginan guys. Oke. Nah, udah gitu ada lagi matras. Matras juga bisa digunakan untuk kita tempat duduk-duduk waktu kita mau makan gitu loh, mau bergosip-gosip ria bareng teman-teman ya kan. Jadi duduknya di matras ini. Kategori yang kedua itu adalah kategori food and beverage. Itu jadi kategori untuk makanan dan minuman. Di sini di kategori ini aku punya yang namanya nih. Nah, ini kompor anti angin ya katanya. Jadi ininya bisa dibuka gini. Soalnya angin di di atas ya, anginnya itu kan di puncak gunung, anginnya itu kan pasti kencang banget. Jadi kayak gini. Nah, ini di sini ini ada tempat untuk taruh gasnya. Jadi ini harus ada bawa gas juga ya guys. Jangan bawa tempat ini nggak ada gasnya, ya sama aja gitu. Nih. Ini satu set sih, dia kayak cooking set gitu. Ini satu set dengan nih cooking set. Nah, jadi cooking set ini dia ada 2 panci, satu untuk goreng, dia lebih dangkal, satu lagi lebih dalam gitu. Itu untuk kayak ngerebus mie instan atau masak nasi dan lain-lainnya. Nah, di dalam ini aku isi, ini ada tutupnya. Ini aku beli dong untuk kukus guys. Ini sebenarnya untuk masak nasi sih, untuk kukus nasi. Jadi aku kan ada nengok-nengok video juga kan orang masak nasi di atas gunung. Jadi kayak aku pengen banget gitu. Ini dari bahan aluminium, lucu sih. Kebetulan pas gitu kan di tempat ini aku. Nah, kitchen setnya udah gitu
ada dapat centong nasi juga, sama 2 mangkok. Bentar deh. 2 mangkok gini. Ini mangkok untuk ya makan nasi atau apalah. Nah ini guys, kalau ini udah kosong, kan aku masukin ini nih. Aku masukin gini kan. Ini bisa untuk kukus nasi. Nah jadi ini cookingware-nya ini dia ada dapat kayak ininya ya, kayak bagnya gitu. Jadi kita tinggal simpan kayak gini doang. Dia udah rapi. Nah, dia udah rapi gitu. Sama juga untuk yang tempat masaknya juga ada dapat kayak gini. Dan ini ada kakinya guys. Nih. Jadi dia stabil. Nah, dia kan nggak langsung ke tanah gitu kan, jadi ada kakinya juga. Nih kita simpan ke dalam tasnya. Begitu ada lagi nih aku di dalamnya. Ini apa? Ini sebenarnya gelas guys. Ini gelas stainless. Kalau kalian lihat, jadi nah ini gelas. Aku cari yang sengaja yang gini biar hemat tempat. Begitu ada lagi nih. Ini kecil banget kan nengok nih. Nah ini itu adalah sendok. Kalau kalian mau lihat. Nah ini dia main lipat gitu, lucu sih. Nah gini, ini ada pisau juga, ini ada sendok juga. Jadi aku beli semuanya yang hemat tempat banget gitu loh. Udah gitu yang nggak berat-berat banget. Ini ada untuk pembuka tutup botol. Ini juga ada pembuka tutup botol. Jadi kayak efisien banget gitu tempatnya. Semakin kecil barangnya semakin bagus. Aku juga ada beli yang namanya ini water bladder. Ini ukurannya 3 liter, maksimal 3 liter. Nah aku beli ini untuk apa? Karena kan waktu kita hiking nih, waktu kita hiking, maksudnya kita nggak usah buka-buka isi tas. Isi tas itu kalau udah susun kan udah males banget kan keluar-keluarinya lagi. Jadi aku beli ini water bladder. Ini jadi kita di tas itu nanti kayak ada tempatnya deh. Jadi kita kok mau minum tinggal kayak gini, gampang kan, nggak usah buka-buka isi tas, nggak usah dibongkar-bongkar lagi dan berantakan semuanya. Dan gitu aku juga ada nih. Nah ini yang kecil sih. Jadi bahkan misalnya kita udah sampai puncak nih, udah sampai puncak gunung, kita kan mau keliling-keliling di atasnya tuh, kita pasti kan bawa ada extra bag gitu, kita bisa taruh ini untuk dibawa waktu kita lagi keliling-keliling gitu loh. Udah gitu kayak ekstra untuk air aja sih. Ini kalau udah habis juga dia bisa dilipat kayak gini. Nah pokoknya aku beli itu sebisa mungkin, kalau sekecil mungkin itu lebih baik, tapi biasanya kalau yang makin kecil atau ultralight gitu semakin mahal. Selanjutnya kategori ketiga, kategori untuk kebersihan. Nah jadi di kategori ini itu semua alat-alat untuk kebersihan badan kita guys. Itu yang pertama itu ada ini adalah alat mandi. Jadi nih dia kayak gini. Ini alat mandinya, ini bisa dijadikan gelas juga ya. Begitu dia ada tempat sabun gitu. Ini tempat sabun satu, sampo satu. Di belakangnya itu ada kayak bolong, sisa bolong gitu. Nah ini untuk bisa taruh sikat gigi, odol, dan lain-lain. Dari sini ini lumayan gede kan. Nah gitu, yang aku suka itu di bawahnya ini ada tempat simpan, ini dalam juga sih, simpan handuk. Nah gitu ada cermin. Cermin itu bisa digunakan untuk saat-saat emergency juga. Dan yang lucunya di tengah-tengah ini, kok kalian bisa lihat di tengah-tengah ini ada mana? Nah ini nih ada sisir. Ini udah gitu, yang kedua itu handuk. Nah ini coba aku itu ya, handuknya aku tes lipat. Aku
aku bentar. Aku masukin ke dalam sini. Muat enggak dia? Nih, ini aku lipat-lipat kecil, masukin ke dalam. Nah, jadi oke. Nah, jadi bisa guys. Jadi handuk tadi itu yang sebesar ini, aku masukin ke dalam sini. Aku paksa masuk. Tapi bisa kok, nih dia kenceng kok tutupnya. Udah gitu ada lagi yang namanya pasti kita bawa baju ganti ya. Di sini aku nggak kasih lihat baju gantinya. Biasa itu ada bawa 2 baju ganti kaos untuk tidur. Habis itu bawa kaos kaki juga. Bawa ini kayak kupluk topinya aku ada. Nah, kayak topi kupluk gitu. Biar kalau misalnya malam kita takut ada serangga atau apa masuk ke tempat hotel bintang 5 kita alias tenda kita itu, kita jadi bisa pakai gini. Jadi kuping kita kan tertutup. Karena aku takut banget sih sama yang namanya serangga atau binatang gitu. Nah, setelah kita ada baju-baju dan yang lainnya, kita harus punya yang namanya dry bag. Tapi yang ini sih kegedean sih dan lumayan berat. Jadi aku kayaknya nggak bakal pakai untuk hiking. Ini bakal aku pakai untuk berenang. Ini kayak waterproof gitu ya. Jadi dia bisa diputer-puter. Udah gitu di kunci gitu. Pokoknya ini menurut aku sih kegedean. Jadi aku beli yang kayak gini deh. Yang nah, plastik gini. Yang kecil-kecil. Ini aku juga bisa taruh sandal. Jadi sebenarnya wajib bawa sandal juga. Soalnya sampai di atas gunung kan kita nanti mau masak, mau ini, mau itu, mau buang air dan lain-lain itu kan nggak mungkin pakai sepatu terus kan susah. Jadi kita harus bawa sandal biar tasnya nggak kotor, sandalnya dimasukin ke tempat kayak gini. Udah gitu baju bersih kita juga masukin ke tempat gini biar pokoknya biar tetap bersih lah. Kategori yang keempat, nah aku mengkategorikan sebagai emergency kategori. Itu adalah kategori kayak untuk keadaan-keadaan yang benar-benar emergency gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya P3K. Jadi aku punya yang mini sih. Di dalam ini sebenarnya belum banyak isinya. Dan yang pastinya harus ada tolak angin ya. Ini ada Hansaplast, hand sanitizer. Nah, ini yang paling penting juga ada yang namanya nih selimut emergency. Jadi selimut ini digunakan untuk emergency kalau kita di atas gunung mengalami hipotermia. Ya itulah pokoknya. Nah, itu keadaan dimana badan kita itu pokoknya kayak kedinginan. Jadi kita diserang rasanya kesepian dan kedinginan sebagai seorang jomblo. Nah, jadi bisa digunakan juga kalau misalnya sleeping bag kita itu kurang hangat gitu. Nah gitu, berikutnya ini apa ya bilangnya? Oh, ini itu survival kit. Jadi ini tuh wajib banget kalau kita lagi nyasar di gunung. Kalau kita terpisah dari teman-teman kita udah gitu. Pokoknya ini survival kit itu dalamnya isinya kayak banyak banget gitu dan mini-mini ya. Aku nggak tunjukin di sini deh. Nanti aku buat video lain untuk yang survival kit. Soalnya nih ya maksudnya survival kit versi aku dari apa namanya? Aduh susah bukanya. Dari akibat aku menonton video-video survival kit. Pokoknya nanti aku buat video terpisah untuk review survival kit yang sekecil ini isinya apa aja sih. Bagaimana kotak kecil ini bisa menyelamatkan hidup kita. Tapi ya moga-moga di hutan nanti aku kalau hiking nggak terjadi apa-apa. Jadi kotak ini hanya pajangan. Udah gitu. Tadam. Nih. Ini pisau. Ini belum begitu tajam sih, harus diasah lagi. Nah, ini pisau itu digunakan untuk keadaan yang sangat emergency kalau kita diserang binatang buas
Tapi moga-moga enggak lah ya. Ini pokoknya untuk yang keadaan sangat emergency, kalau kita nyasar di hutan, kita butuh cari kayu bakar, ya mungkin bisa pakai ini. Belum dicoba sih, tapi mungkin bisa. Tapi kebanyakan juga orang pakai ini untuk potong sayur-sayuran atau buka bungkus Indomie dan lain-lainnya, lebih ke kitchen tools gitu sih. Nah, dia cara tutupnya itu gimana sih? Ini ada ditekan bagian sini baru tutup. Ngeri. Oke. Ini adalah skop. Jadi dia dapat sarungnya biar nggak kena tas kita robek. Biar nggak robek tas kita maksudnya. Soalnya ini tajam kan. Ini adalah skop untuk kalau kalian mau pup di gunung. Aku waktu pertama pergi itu aku nggak pup di gunung sih, nggak berani. Aku cuma pipis doang. Jadi kalau pup di gunung itu kita seperti, sorry to say, seperti doggy guys, harus seperti doggy lah. Kita harus menggali lubang dulu, baru menanam tambang emas, baru kita mengeluarkan emas-emasnya itu kan, baru ditutup kembali. Dan biasanya dianjurkan untuk taruh batu, jadi menandakan bahwasanya di situ udah ada tambang emasnya guys. Nah, jadi skop ini serbaguna ya, nggak hanya digunakan untuk pupuk, tapi juga untuk buat parit. Parit tahu kan, kayak ya parit lah, pokoknya selah di sekeliling tenda kita. Jadi biar kalau hujan atau apa itu airnya itu nggak ada, maksudnya nggak tergenang di bawah tenda kita, jadi dia mengalir terus, jadi tenda kita itu bisa jauh lebih bersih. Nah, ini selain apa sih namanya, cangkul, ini bisa jadiin cangkul juga sih, bisa jadiin skop nih kalau lurus kan skop, kalau di merengnya gini kan cangkul nih. Kalau gini mana sih, nah kalau gini ini bisa apa sih katanya, kayak penghancur batu gitu ya. Ini mungkin ya nggak tahu deh, penghancur batu atau dipakai untuk apapun. Kalau mana tahu kita lagi menggali ada kayak tanah yang rada keras, bisa pakai ujungnya ini kan. Ya seperti itu. Nah, kategori yang kelima, ini kategori terakhir. Ini adalah kategori pendukung. Jadi alat-alat pendukung selama kita hiking. Yang pertama itu adalah yang besar ini, carrier atau tas hiking. Nah, ini nanti aku bakal review tersendiri detail tas ini. Jadi tas hiking ini ada banyak ukurannya, dari 30 liter sampai dengan 100 liter. Kalau punya aku itu, kok kalian bisa lihat, ini dia yang 50 plus 5 liter alias 55 liter. Nah, tas hiking ini kita pilih yang harus benar-benar cocok sama tinggi badan kita, berat badan kita. Jadi waktu dipakai itu, setelah diisi barang full, dipakai itu nggak buat punggung kita sakit gitu. Jadi kayak nggak berat-berat banget gitulah. Ini kebetulan tas aku sih oke sih, udah lengket di badan gitu loh. Dia seperti menyatu. Udah begitu, kita ada yang namanya ini pole atau apa sih namanya, tongkat trekking pole, biasa orang bilang trekking pole. Mana nih, nah, trekking pole ini fungsinya trekking pole ini juga banyak ukurannya ya, dan fungsinya itu untuk trekking pole ini fungsinya untuk ngebantu kita pokoknya trekking pole ini sebagai untuk kita menyangga tangan kita nih, biar kayak kakek-kakek gitu. Nah, ini untuk meringankan beban bawaan kita. Jadi waktu kita pakai carrier nih, kan semua beban itu ada di kaki kan. Jadi fungsinya trekking pole ini untuk membuat beban bawaan kita itu atau beban tubuh kita itu sebagian ke tangan. Jadi beratnya nggak semua di kaki, jadi ada yang di tangan juga. Nah, ini itu aku belinya cuma satu doang ya. Biasanya sih orang beli sepasang gitu kan.
Ini aku beli satu doang dulu karena aku berencana kan tangan aku satu lagi untuk ngevlog video guys. Jadi ya itulah, nih bahan-bahannya juga banyak, ada yang aluminium, ada yang besi, ada yang apa-apa gitu deh, aku nggak gitu ngerti. Pokoknya banyak bahannya. Biasanya yang paling mahal itu yang aluminium, ini kalau nggak salah nggak mahal-mahal banget deh. Pokoknya cepet cing kayaknya 100.000 guys. Sudah begitu, apalagi nih? Sadam, ini headlamp atau lampu. Nah ini biasa digunakan kalau kita lakuin trekking waktu malam hari. Aduh, gimana sih? Kok jadi aneh ya? Ini bisa diturun-turun nih. Ini biasa dipakai untuk trekking malam hari atau di tempat-tempat gelap kayak goa gitu dan lain-lain. Ini lampunya ini bisa kayak gini nih. Ini yang standar biasa. Ini dia lebih terang. Ini yang merah. Nah ini untuk SOS, kayak kode SOS. Kalau kalian lupa, SOS itu kepanjangan dari apa? Itu adalah Save Our Soul. Jadi selamatkanlah jiwa kami yang tersesat, jiwa kami yang jomblo. Nah, di sini juga ada. Ini terang banget sih. Nih, aduh silau guys. Oke, aduh, jadi aneh. Topi saya jadi rusak. Nah ini headlamp. Aku suka sih, keren sih kalau pakai headlamp gitu. Nah, begitu lanjut ke ini. Nah, ini nih aku pakai yang tadi nih, paper bag, plastic bag. Ini sebenarnya untuk apa ya bilangnya? Nggak tahu deh ini penting atau enggak. Ini itu adalah untuk tatakan duduk gitu guys. Jadi di tempat hiking, maksudnya di atas gunung itu kan semua permukaannya tanah atau batu kan. Jadi biar pantat kita nggak sakit waktu duduk, aku beli ini untuk dilapisi. Dan juga bukan biar nggak sakit juga sih, biar celananya nggak kotor kan. Waktu kita lagi ngumpul-ngumpul untuk apa namanya, bakar apa? Api unggun, lagi masak atau apa, ini bisa banget digunain kan. Dan ini ringan banget dari gabus. So ya yeah. Sudah begitu, ini kayak additional gitu sih, kayak tambahan, kalian mau atau enggak. Ini untuk gantung-gantung barang-barang kita di luar gitu. Mau gantung senter kah, mau gantung apapun itulah, pokoknya biar barangnya bisa digantung di luar. Udah gitu sebenarnya masih banyak lagi sih. Ada sepatu, aku belum beli sepatu hiking, nanti pakai sepatu sport dulu. Udah gitu ada juga kaos kaki hiking. Udah gitu apalagi ya, ada namanya apa sih yang untuk nutup sepatu biar nggak kena batu-batu gitu, jadi kerikil itu nggak masuk ke sepatu kita. Aduh, pokoknya masih ada beberapa lagi yang belum lengkap sebenarnya. Jadi menurut kalian sebagai pemula ini peralatan aku udah bisa nggak guys dikatakan lengkap? Kalau misalnya belum, kalian komen di bawah, komen di video ini ya. Nanti kasih tahu aku barang-barang apa lagi sih yang kira-kira aku butuhkan, yang bener-bener aku butuhkan. Oh udah gitu power bank ada ya, kalau kayak power bank gitu-gitu, handphone itu kan pribadi ada sih. Dan alat emergency satu lagi itu adalah jas hujan. Aku ada sih, cuman nggak aku bawa ke video ini ya. Jas hujan yang kalian beli ya, yang murah-murah itulah, yang beli di Indomaret sekali pakai bisa juga. Ya oke lah. Sepertinya videonya udah habis deh. Udah kayaknya begitu doang. Oke, ini akhir video dari aku. Makasih banyak ya guys bagi kalian yang udah mau nonton video aku. Ini video perdana aku, jadi aku bener-bener makasih banget. Jangan lupa tolong bantu subscribe, like, dan komen video ini. Kalau bisa di-share dan hidupin bel notifikasinya juga. Oke, see you in my next video. Bye-bye.